Halo teman-teman semuanya, dan yang saya hormati Bapak Heri Suliyo Gunardi PhD selaku dosen studi pembangunan berkelanjutan. Perkenalkan, nama saya Regina Avelin dan rekan saya Ayu Indasari akan membawakan paper yang berjudul Pengaruh Sektor Transportasi terhadap sektor lainnya dalam perekonomian. Transportasi sendiri yaitu memindahkan penumpang dan mengantarkan atau mendistribusikan barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Transportasi berhubungan erat dengan produktivitas perekonomian. Kemajuan transportasi akan membawakan peningkatan dan perkembangan mobilitas manusia dalam berbagai sektor lainnya. Jasa transportasi diperlukan untuk membantu kegiatan sektor-sektor lainnya seperti sektor perdagangan, perindustrian, keuangan, pemerintahan, pertahanan, keamanan, dan lainnya. Sektor transportasi tergolong menjadi 3, yaitu transportasi darat, laut, dan udara. Alasan kami melakukan penelitian pada sektor transportasi dikarenakan transportasi yang sebagai penunjang pembentuk struktur ruangan nasional memiliki keterkaitan dalam pertumbuhan ekonomi, pembangunan suatu daerah, maupun sosial budaya kehidupan masyarakat, terutama pada negara Indonesia yaitu sebagai negara kepulauan. Maka dengan demikian, kami mencoba melakukan penelitian dengan menganalisa keterkaitan sektor transportasi terhadap sektor lainnya dalam perekonomian yang dapat meningkatkan kualitas perekonomian di suatu wilayah. Pada bab metodologi data, kami menggunakan 4 variabel pada penelitian ini, yaitu PT Bluebird Tbk, PT Garuda Indonesia Tbk, PT Express Trasindo Utama Tbk, dan PT ASDP Indonesia Ferry, di mana telah terdapat 2 perusahaan transportasi darat, 1 transportasi laut, dan 1 transportasi udara. Penelitian ini menggunakan data berdasarkan hasil Sustainable Report tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 setiap perusahaan yang kami pilih. Hasil pada perbandingan kami paparkan pada sebuah tabel dan grafik lalu diinterpretasikan pada bagian pembahasan. Sumber data yang kami dapatkan melalui website resmi laporan berkelanjutan setiap perusahaan. Selanjutnya, pada bab literatur review, kami mengambil beberapa hasil paper penulis lain untuk dijadikan bahan referensi penelitian kami. Yang pertama yaitu Apri Yuliana dengan judul paper Pengaruh Sektor Transportasi dan Perekonomian Provinsi Lampung tahun 2014 yang memiliki kesimpulan adanya hubungan yang kuat antara sektor transportasi dan perekonomian pada Provinsi Lampung. Setiap adanya kenaikan rupiah 1 di sektor transportasi, maka akan meningkatkan perekonomian Provinsi Lampung sampai dengan 13,9 kali. Selama 3 tahun terakhir, struktur lapangan usaha masih didominasi oleh 3 sektor utama, yaitu sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran, lalu sektor industri pengolahan. Keseluruhan sektor tersebut sangat bergantung kepada sektor transportasi. Ketersediaan transportasi yang baik dapat meningkatkan kemajuan ekonomi di sektor lapangan usaha. Lalu ada paper yang dibawakan oleh Nurul Istifadah dengan judul Berpotensi Sektor Transportasi Udara dalam Meningkatkan Perekonomian Jawa Timur tahun 2015 yang memiliki kesimpulan adanya peran dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan perataan hasil-hasil pembangunannya di seluruh wilayah di Jawa Timur. Pembangunan bidang ekonomi di Jawa Timur perlu didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana transportasi udara yang memadai. Sarana dan prasarana bandara di Jawa Timur, terutama Juanda, merupakan salah satu bandara yang telah overload atau melebihi kapasitas yang telah tersedia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Ayu Indasari. Selanjutnya GRI 102_5 pada variabel ini PT Bluebird Tbk, PT Garuda Indonesia Tbk, PT Express Trasindo Utama Tbk, dan PT ASDP Indonesia Ferry itu memiliki sifat badan hukum yang jelas di mata negara. Keempat perusahaan tersebut telah memiliki sistem peradilan yang akan menegakkan hukum untuk masyarakat yang lebih adil serta berpotensi baik untuk pembangunan
secara stabil dan maju. Dapat dilihat di kolom GRI 102_6_A_I tahun 2019. Keempat variabel ini memiliki angka yang sama. Ini berkaitan dengan SDG 11, di mana lokasi tempat produk menjadi target hasil pencapaian, seperti sistem transportasi yang mudah diakses, meningkatkan pengelolaan pada perusahaan, maupun menggerakkan sektor ekonomi untuk mendukung hubungan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang positif. GRI 102_6_A_II PT Bluebird Tbk melayani transportasi Indonesia dengan meluncurkan mobil dengan tenaga listrik sebagai armada terbaru untuk melayani Bluebird dan Silverbird yang siap sedia melayani masyarakat. Untuk PT Garuda Indonesia Tbk melayani transportasi udara. Untuk PT Express Transindo Utama Tbk melayani dengan sistem sewa dan terdiri dari berbagai tipe kendaraan dan model. Ini berkaitan dengan SDG 9, yaitu industri, inovasi, dan infrastruktur, yang jadi tujuannya yaitu membangun infrastruktur yang tangguh, berkelanjutan, dan mendorong inovasi. GRI 102_7_A_I jumlah total karyawan ini berkaitan dengan SDG 3, 5, 8, dan 10 untuk menjalankan pekerjaan yang layak, kesejahteraan. Keempatnya menjunjung tinggi asas kesetaraan dan non-diskriminasi, tidak mempekerjakan anak, tidak ada kerja paksa, dan memberikan upah dan tujuan sesuai ketentuan yang berlaku. Sedangkan pada tanggal 2020 jumlah total karyawan PT Garuda Indonesia Tbk turun menjadi 5.946 karena proses restrukturasi PT Garuda Indonesia, mulai penundaan kewajiban pembayaran utang terus berlangsung. Dapat dilihat pada tabel tahun 2019 dan 2020 bahwa 4 variabel perusahaan tidak tertera adanya rasio intensitas energi untuk organisasi. Ini berkaitan dengan SDG 7 untuk memastikan energi yang terjangkau, berkelanjutan, dan modern untuk semua. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih.